aja mas cuman segini gitu. Makanya sempat dibilang si ini tuh scam gitu. Dulu pernah rame gitu bahwa si Riff itu scam. Kalau dilihat sih ini ada sih si ini di linkinnya nih si Danko Maceski. Halo malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di acara Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Iya. Hari ini kita akan lanjut membahas yang kemarin ya, Det ya. Lanjut part 2. Part 2 ya. Kemarin teman-teman kalau ada yang ngikutin kita bicara tentang Riff, tapi sebenarnya lebih banyak konten pendahuluannya gitu dari si Riff, yaitu kita bahas DeFi secara mendalam ya kemarin ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjutin yang kemarin ya. Langsung aja lah. Share ya. Share. Ini ya. Kemarin ini kemarin kan kalau teman-teman ngikutin ya. Nah, katanya si Riff itu kan si DeFi itu banyak problem. Menurut si Riff itu dia punya 3 problem ya. Jadi kesimpulannya kemarin itu si DeFi itu punya 3 problem. 1, liquidity problem. Yield problem. Kedua yang yield problem. Ketiga fragmentation problem. Liquidity problem itu yaitu si centralized exchange itu punya masalah kan. Si decentralized exchange itu punya masalah juga gitu. Udah dibahas kemarin ya. Terus si yield problem itu bagaimana teman-teman mendapatkan return atau interest yang terbaik dari DeFi itu susah, pemakaiannya susah gitu. Jadi intinya si DeFi itu masih kacau balau lah menurut si Riff ini gitu. Nah sekarang kita bicara si Riff itu solusinya seperti apa gitu. Menurut dia, saya baca dari si white papernya ya, dari light papernya, dia tuh mau untuk menjawab permasalahan 3 ini, liquidity problem, yield problem, fragmentation problem, dia mau bikin 3 hal ini. 1, global liquidity aggregator. Kedua, smart yield farming aggregator. Kemarin kan kita bahas juga kan yield farming. Terus ini non custodial. Jadi non custodial tuh kayak gini, kalau kita staking di Binance, nah itu custodial. Soalnya si private key kita disimpan di si Binance, atau kita staking di banyak lah di Atomic gitu, atau di di Coinbase kayak gitu. Kita nggak staking langsung gitu, tapi kita lewat si centralized exchange gitu. Itu custodial. Gimana? Ya si centralized exchange itu sebagai custody-nya kan? Custody-nya ya sebagai custody-nya. Nah kalau si Riff itu non custodial, jadi kita pegang sendiri si asetnya itu sebenarnya, dan si Riff itu sebenarnya cuma platform aja gitu, nggak ada orang ya, decentralized gitu ya. Ini yang akan dikasih solusi menurut dia problem dari si DeFi itu ini. Nah, si itu sekarang kita bahas nih global liquidity aggregator. Kemarin kan kita bahas si ini nih, si One Inch nih, dia kan bisa agregat kan. Ini beda sama Uniswap, dia beneran decentralized exchange gitu, atau SushiSwap kayak gitu. Nah si One Inch itu agregator. Nah dia ngebandingin si Riff ini, ngebandingin dengan platform-platform yang lain. Yang pertama nih Curve, Balancer, Uniswap. Ini adalah decentralized exchange ya. Terus si CoinG ini si centralized exchange, One Inch decentralized exchange aggregator. Nah dia ini nih di sini di si Balancer Uniswap ada
liquidity centralized exchange-nya nggak ada. Di CoinJ ada dong, dia emang centralized exchange. Di OneInch nggak ada. Kemarin udah kita bahas kan si OneInch itu agregator untuk decentralized exchange. Nah di si Refinance itu ada gitu. Terus decentralized liquidity di sini ada dong, dia emang tempatnya. Di coin ini nggak ada, di OneInch ada. Gitu. Di Refinance ada. Gitu. Decentralized swap begitu. Jadi si Refinance ini semua ada gitu. Klaimnya dia gitu. Jadi dia mungkin pengen bilang juga gua terbaik lah pokoknya di dunia DeFi itu gitu. Nih kayak jadi RIF itu bukan koin jadi ya kalau RIF itu. Koin itu untuk ini, untuk incentivize platform pengguna platform si RIF. Gitu. Ntar bakal dibahas sama gua. Kita bicara dulu teknologi RIF itu apa istilahnya. Dia dia bisa centralized liquidity, dia bisa decentralized exchange liquidity, dia bisa decentralized swap, security-nya ada gitu, high throughput-nya ada, kayak kan sekarang lu kalau pakai Uniswap beda lah gitu. Nggak terlalu cepat lah kayak si ininya, kayak si Binance kan kita fleksibel banget, cepat banget lah gitu. Terus ini transaksinya juga murah gitu, nggak kayak si Uniswap kalau ETH lagi bull market gas fee-nya gede banget gitu. Ini yang mau di attack si global liquidity aggregator yang dituju sama si RIF gitu. Kita belum bicara RIF token ya. Oke, tadi kan ini nih Proposed Solution salah satunya global liquidity aggregator ini. Terus yang kedua apa? Smart Yield Farming Aggregator. Nah ini belum ada sih menurut gua. Ada deh, cuman ini dibandingin lagi sama produk-produk yang lain gitu. Kan kalau yield farming itu kemarin kita udah jelasin ya di yang ini nih. Contohnya nih. Kan ribet banget tuh beli BAT di Binance, simpan di MetaMask, terus dipinjamkan di Compound, dapat bunga, dapat governance. Kadang di sirip itu yield farming itu dipermudah gitu. Nih dia dibandingin sama platform yang lain nih strategi. Jadi kan kalau kita mau yield farming kan kita mau harus ada strateginya dong. Misalkan kita jual di Compound dapat governance tokennya, atau misalkan kita pinjam di Compound dipinjamkan lagi di AV atau gimana. Nah itu strateginya gimana kita supaya dapat yield maksimal gitu. Nih kayak gitu juga sih sama smart routing gitu. Kita mau kemana aja gitu supaya dapat yield yang paling maksimal kayak gitu. Ada juga decentralized juga, terus bisa di customize. Misalkan kan si RIF itu sistemnya tuh bakal memberikan suggestion, nih routingnya seperti ini, strateginya seperti ini, tapi bisa kita customize sendiri kata data. Itu kata si foundernya itu gua dengar dari interviewnya itu. Nah, terus ada interoperable gitu sih. Jadi sih kalau gua lihatnya dari ini nih yang di Proposed Solution ini, dia emang ambisius ya gitu. Dari DeFi yang acak-acakan, dia pengen bungkus dalam satu produk gitu. Dan satu platform gitu. Dari yang sangat fragmen itu berfragmen menjadi satu tempat gitu untuk DeFi. Makanya si RIF ini bilang gateway to DeFi gitu. Jadi dia pengen pintu untuk DeFi untuk user-user yang baru terutama gitu. Dan kalau user baru masuk ke dunia DeFi lewat platformnya si RIF, dia seperti master crypto katanya. Jadi kita kan melakukan ini tuh nggak gampang, melakukan ini tuh nggak gampang, nggak langsung bisa lah orang kan gitu. Nah tapi dengan si platform DeFi itu cuman 1 klik 2 klik gitu, udah jadi udah bisa ini gitu, udah ini si global liquidity aggregator tuh gini Pin, bagus dia. Jadi gini, kalau lu katakanlah whale itu yang banyak kriptonya gitu. Lu mau jual Bitcoin atau apa gitu ya. Lu kan kalau ke market biasa gimana ngejualnya sob? Sedikit-sedikit lah gitu atau gimana gitu. Itu kan ada strateginya. Kalau cuman jual Bitcoin 0,1 sih masih nggak masalah ya. 0,2 masih nggak masalah. 1 Bitcoin udah mulai masalah. 2 Bitcoin udah nggak masalah. 10 Bitcoin gimana ngejualnya?
itu loh, si Global Liquidity Aggregator itu dia bakal memberikan best rate ke kita ketika ngejual dan ketika kita membeli. Baru kepikiran sama gua, oh ya susah banget ya. Kalau dikit kita gampang, instan jual instan gitu. Tapi kalau udah ratusan ribu dolar kan kita nggak mau dia sampai marketnya turun. Iya. Nah itu teman-teman ya harus ngerti Global Liquidity Aggregator itu kita bisa menjual si kripto tanpa merusak pasar. Kita bisa membeli kripto dalam jumlah banyak tanpa ngepam pasar. Itu kan untung harus begitu. Kita ngejual jangan sampai turun habis. Nah, itu namanya Global Liquidity Aggregator itu yang dituju sama si RIP itu. Kalau tadi yang Smart Yield Farming Aggregator ya pokoknya kalau tadi kan Global Liquidity Aggregator itu kan berhubungan dengan jual dan beli untuk dapat best rate paling bagus. Nah, kalau si Smart Yield Farming itu ya bagaimana kita membeli produk-produk keuangan dengan return yang paling bagus gitu. Tuh, jadi bedanya itulah kalau non custodial ya tadi ya si RIF tidak memegang private key seperti Binance atau custody si Binance, si Coinbase dan lain-lain gitu. Nah, kalau RIF benar bisa semua ini sih bagus banget ya. Ya itu makanya gua bentar ya. Makanya ini kan gua dengerin interview YouTuber yang gede di YouTube lah kayak si Box Mining, si Lark sama foundernya. Wah, ini ambisius sekali gitu. Ini dunia kripto dirangkum menjadi satu platform gitu. Tapi apakah benar bisa selesai ini produknya gitu? Itu pertanyaannya itu sih. Kalau tujuannya sih mantap gitu. Nah ini kan tadi dia pengen begini. Nah produknya apa? Entah jadi konkret realnya apa? Satu entah dalam bentuk wallet dong. Jadi wallet. Ntar gua tunjukin lah di sini nih RIF nih. Ini aplikasinya. Tadi gua connect pakai MetaMask nih. Oh nih dia minta connect lagi nih. Nih ini si RIF kayak gini masih jelek banget buat gua. Ini connect pakai MetaMask tuh kayak gini, baru ada segini lah gitu. Masih kosong soalnya belum selesai ya dia. Masih belum selesai ya. Masih jauh sih menurut gua. Makanya teman-teman jangan kata orang aja cobain si aplikasinya nih, menurut gua masih jauh gitu. Ya, lanjut ya. Ya. Itu bakal begitu. Nah, analytic engine itu kayak untuk mendapatkan strategi yield farming yang paling optimal kayak gimana. Terus bagaimana Global Liquidity Aggregator yang terbaik bagaimana. Nah dia bikin analytic engine katanya sesuai dengan profil resiko kita katanya. Misalkan agresif atau yang kayak gitu. Kalau beli reksadana kan dicek dulu profil resiko lu apa, lu rentan terhadap resiko nggak volatilitas nggak gitu, lu berani nggak, intinya gitulah. Kalau lu orangnya cari aman apa enggak, katanya gitu. Bisa kalau untuk yang si yield farmingnya kita bisa lihat karakter pribadi kita, mungkin ya ditanya-tanya gitulah sama si mesinnya. Nah ntar ini orangnya tukang spekulasi ya. Dikasih analytic engine-nya suggestion-nya yang high risk high return kayak gitu-gitu. Kalau ini on chain infrastruktur ya, jadi non custodial udah pastilah gitu, nggak kayak Binance. Ini produk yang bakal di deliver tuh ini bentuknya gitu, bentuk fisiknya apa gitu. Kalau tadi kan tujuannya ini, kalau bentuk fisiknya ntar apa? Nah ini dibangun di atas Polkadot ya. Jadi teman-teman. Jadi kita bisa main pakai macam-macam koin ya di atas RIF ini. Iya, dia multi chain, multi wallet ekosistem. Nah ini gua bahas lagi nih. Entah nih kalau ini beberapa hal tentang si RIF ya. Dia itu tidak menyimpan key. Tadi kayak gua kan connect ke MetaMask kan. Sebenarnya si RIF-nya nggak nyimpan key kita kan, private key. Jadi kalau lu di Binance sebenarnya lu punya key. Di Nodak juga lu dikasih key buat connect untuk kalau mau trading pakai robot misalkan. Jadi dia nggak nyimpan key lu. Ini isu ini. Nah, buy one click best rate. Nah ini lu bisa membeli dengan satu klik mendapatkan rating yang paling bagus, dan itu likuiditasnya disuplai dari seluruh
centralized exchange, decentralized exchange gitu. Jadi lu pokoknya lu nggak usah tahu belakangnya, kata si founder itu, dan lu bakal dikasih rate yang paling baik. Sell one click the best rate. Nah ini penting nih kalau teman-teman nih, kalau produk ini udah selesai, gua kayaknya dijual pakai sini deh, pakai platform ini, bayarnya pakai rate nggak apa-apa lah. Dapat gua punya 100 Bitcoin, gue jual ceder gitu kan, nggak akan ngerusak pasar gitu. Dia ngasih strategi yang terbaik gitu. Nah dia multi ekosistem wallet itu tadi. Sekarang sih kalau lihat tadi baru Ethereum ya, ntar mungkin bakal Cardano, Polkadot kayak gitu-gitu. Jadi kesimpulannya kan kalau di si Reef itu one layer, jadi satu layer di atas seluruh ekosistem gitu. Jadi si Reef itu bukan Uniswap, si Reef itu bukan Balancer, si Reef itu bukan REN, bukan Cardano, bukan Ethereum, tapi dia di atas semua itu gitu. Dia yang mengkoordinasikan semua itu. Dia nggak mau jadi platform, tapi dia kayaknya pengen jadi orkestra gitu, orkestra atau agregator dari semua platform dengan analytic engine itu pakai AI lagi katanya, artificial intelligence. Ya, menurut gue sih emang kalau idenya tujuannya luar biasa, tapi ya itu dia kayak lu kepikirin semua tuh, udah kita semua ada lah di situ gitu. Tapi deliver nggak nih gitu, selesai nggak nih gitu. Nih kita lihat roadmap-nya. Roadmap-nya yang lagi jalan sekarang apa? Ini nih 2000 kemarin udah sampai sini nih. Dia tuh kayak basket gitu. Sistem itu ada basket engine untuk volatil. Misalnya kalau kita pengen volatile aset untuk stable coin, ntar gitu. Sistemnya nih sekarang baru 2020. Udah ada sih, udah mulai ada gitu. 2021 Binance Access masih testing Reef Basket Engine. Nah ini yang paling teknologi yang dia usung ini, salah satunya ini nih produknya tuh Reef Basket Engine masih testing. Dia baru Ethereum Chainlink integration nih, Oracle integration baru testing. Jadi menurut gua kalau dilihat dari roadmap dia masih panjang sih. 2021 roadmapnya itu masih panjang sih. Dan nah ini yang jadi pertanyaan gua ya. Tapi gua ada yang menarik sih di sini nih dari roadmapnya yang gua suka, dan itu sesuai ini nih. Jadi kan gini, lu ngedesain produk ya, lu ngedesain produk begini tujuannya, kan kayak tadi gila banget lah tujuannya. Tapi itu tuh lu mekanismenya udah di audit belum? Nah dia katanya udah nih di Q4. Jadi apa yang lu pikirkan terhadap produk itu, algoritma yang lu pikirkan, strategi yang lu pikirin itu teh benar apa enggak gitu. Nah dia katanya udah di audit security-nya sama ekonomiknya. Soalnya banyak di kripto ya bikin aja, tahu-taunya secara ekonomik aja kacau gitu. Nah ini katanya dia udah diaudit. Kalau si Cardano itu selain diaudit ditambahin lagi namanya peer review. Jadi algoritma atau logic yang lu pakai itu di sistem itu dilempar ke konferensi ilmiah gitu. Kalau si Cardano gitu, makanya orang pada kalau orang supporter Cardano kenapa percaya, padahal support baru tahapnya baru multi aset gitu. Soalnya dia melakukan dengan benar gitu. Apa yang dia bikin, programnya itu, logiknya itu, konsensusnya itu, pertama udah diaudit gitu. Wah benar nih kayaknya secara ekonomik dan secara sistemnya. Kedua udah dilempar juga ke konferensi ilmiah gitu. Ini tuh benar yang gue bikin tuh, protokol yang gue pikir tuh benar apa enggak gitu. Jangan dipikir dong nih kayaknya benar nih, nggak bisa gitu. Harus ada pihak ketiga yang opini pihak ketiga bahwa protokol yang kita bikin, platformnya kita bikin tuh benar gitu secara desain atau secara logiknya. Ini lumayan sih menurut gua. Ada ini gua menolong gua untuk tertarik gitu. Kalau ini kan cuma development, ini gua bikin ini nih
bikin Reef Basket Engine kan semua orang bisa aja ngomong kayak gini, tapi dia ngomong kayak gini kayak dia mulai ngerti gitu bahwa harus ada pihak ketiga untuk menguji teori dia gitu. Nah, itu si roadmap-nya ya. Berikutnya, nah ini nih si orangnya gue rada kurang happy nih. Timnya itu loh nggak jelas. Apa belum jadi apa gimana nih. Di websitenya nggak ada timnya. Di websitenya tuh nggak ada timnya dia. Gue mau nyari ini tim, orangnya siapa aja gitu. Gue dapat link doang dari sini nih. Read the 5 people. Dan itu cuman sedikit gitu orang itu. Nah ini leadernya tuh si ini nih. Si Gak ada namanya. Ada namanya dia. Siapa itu? Si ini nih Denko Maceski dia. Dia tuh orang Slovenia. Nah ini nggak jelas gitu. Si timnya tuh siapa aja, masa cuman segini gitu. Makanya sempat dibilang si ini tuh scam gitu. Dulu pernah rame gitu bahwa si Reef itu scam. Kalau dilihat sih ini ada sih si ini di LinkedIn-nya nih si Denko Maceski. Ini tadi udah pernah lihat-lihat. Dia juga kayaknya orang masih muda gitu. Dari lihat track record-nya dia programmer, web developer gitu. Terus dia chief technology officer, dia sebentar-sebentar doang lo lihat tuh sini. 1 tahun, 2 tahun, 8 bulan, CTO. Terus dia ini aja di Reef baru setahun gitu. Jadi secara ini pernah dibilang ini scam si Reef itu gitu, tapi kayaknya bukan. Soalnya gua riset lebih lanjut di YouTube di mana di interviewnya kan sama youtuber besar tentang kripto ya, kayaknya bener legit sih menurut gua. Tapi kalau gua pribadi ya kayak gua nggak yakin ini secara tim ya. Kalau secara produk, desainnya produk pengen begini pengen begitu, dia attack problem begini begitu, bagus sih. Belum ada produk DeFi yang kayak gini, belum, nggak ada. Itu yang orang biasa bisa langsung tune in ke DeFi. Tapi ya itu yang mengganjal gua, timnya itu loh. Itu. Jadi kesimpulannya dari 2 hari ini dunia DeFi itu sangat berantakan. Walaupun itu bakal jadi gelombang kedua setelah gelombang kedua cryptocurrency gitu, setelah koin-koin infrastruktur seperti Ethereum, Cardano, Polkadot, Bitcoin. Berikutnya adalah DeFi, udah pasti gitu. DeFi itu berantakan. Si Reef itu mau menyelesaikan problem-problem DeFi supaya mudah digunakan untuk user, tapi opini gua timnya track recordnya nggak jelas. Itu ditelusuri nggak begitu jelas menurut gua begitu. Oke. Ya. Itu tentang Reef ya? Ya, Reef. Besok kita masih bahas lagi Divided. Masih gua biar digabung-gabungin gitu. Kayaknya besok gua mau bahas produk-produk DeFi lainnya. Tapi referensinya biasalah dari komentar, kan ada tuh komentar, bang bahas ini ada yang produk DeFi, gua bahas juga sekalian gitu. Entar masih disambung-sambungin sama si Reef lah. Pokoknya kita 3 hari lagi kita masih bicara DeFi lah. Oke. Jadi untuk malam ini cukup ya, kita udah bahas Reef dengan mendalam. Duh, kepanjangan ya videonya. Oke. Sampai ketemu lagi besok teman-teman. Besok kita bahas lagi koin-koin selanjutnya. Yuk. Thank you. Nah.